Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sifayeti dengan NIM 201041417115, kelas A1 Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi, dosen pengampu Ade Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi tentang teori antrian. Teori antrian merupakan suatu matematis mengenai antrian atau waiting list yang di dalamnya disediakan beberapa alternatif model matematika yang digunakan untuk menentukan beberapa karakteristik dan optimasi dalam pengambilan keputusan suatu sistem antrian. Definisi sistem antrian. Sistem antrian adalah himpunan pelanggan, pelayan, dan suatu aturan yang mengatur kedatangan para pelanggan dan pelayanannya. Sistem antrian merupakan proses kelahiran kematian dengan suatu populasi yang terdiri atas para pelanggan yang sedang menunggu pelayan atau yang sedang dilayani. Proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan ke suatu sistem antrian, kemudian menunggu dalam antrian hingga pelayan memilih pelanggan sesuai dengan disiplin pelayanan. Dan akhirnya pelanggan meninggalkan sistem antrian setelah selesai pelayanan. Unsur-unsur dasar model antrian suatu sistem antrian bergantung pada 7 faktor, yaitu yang pertama, pola kedatangan adalah banyaknya kedatangan pelanggan selama periode waktu tertentu. Kedua, pola kepergian adalah banyaknya kepergian pelanggan selama periode waktu tertentu. Dan yang ketiga, rancangan sarana pelayanan atau desain sarana pelayanan berkaitan erat dengan bentuk barisan antrian dan pelayanan pada suatu sistem antrian. Rancangan sarana pelayanan terdiri atas 4 macam yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, satu saluran satu tahap atau single channel single phase. Artinya, sarana yang memiliki satu pelayanan dan pelayanan kepada pelanggan diselesaikan dalam satu kali proses pelayanan. Dan yang kedua, banyaknya saluran satu tahap atau multi channel single phase. Artinya, sarana pelayanan memiliki lebih dari suatu pelayanan dan pelayanan kepada pelanggan diselesaikan dalam satu kali proses pelayanan. Yang ketiga, satu saluran banyak tahap atau single channel multi phase. Artinya, sarana pelayanan memiliki satu pelayanan dan pelayanan kepada pelanggan belum terselesaikan hanya dalam satu kali proses pelayanan. Sedangkan yang keempat, banyaknya saluran banyak tahap atau multi channel multi phase. Artinya, pelayanan memiliki lebih dari satu pelayanan dan pelayanan kepada pelanggan belum terselesaikan hanya dalam satu kali proses pelayanan. Dan yang kelima, disiplin pelayanan adalah kebijakan yang mengatur cara memilih pelanggan yang akan dilayani dari suatu antrian. Disiplin pelayanan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yakni sebagai berikut. 1. First come first service atau FCFS, atau first in first out atau FIFO. Artinya, pelayanan didahulukan kepada pelanggan yang lebih awal datang atau mempunyai nomor antrian yang lebih kecil. Yang kedua, last come first service atau LCFS. Artinya, pelayanan yang didahulukan kepada pelanggan yang lebih akhir datang. Sedangkan yang ketiga, service in random order atau zero. Artinya, pelayanan yang dilakukan kepada pelanggan dengan pemilihan secara acak. Yang keenam, kapasitas sistem adalah jumlah maksimum pelanggan, baik pelanggan yang sedang berada dalam pelayanan maupun dalam antrian, yang ditampung oleh fasilitas pelayanan pada saat yang sama. Yang ketujuh, ukuran sumber pemanggilan adalah banyaknya populasi yang membutuhkan pelayanan dalam suatu sistem antrian. Dan yang kedelapan, perilaku manusia merupakan perilaku yang mempengaruhi suatu sistem antrian
ketika manusia mempunyai peran dan sistem sebagai pelayanan atau pelanggan. Kemudian yang B, notasi antrian. Notasi baku untuk memodelkan suatu sistem antrian pertama kali dikemukakan oleh DJ Kendall dalam bentuk ABC dan dikenal sebagai notasi Kendall, namun AM Lee menambahkan simbol D dan sehingga menjadi model ABCDE yang disebut notasi Kendall-Lee. Kemudian yang C, proses kedatangan dan kepergian. Proses kedatangan dan kepergian dalam suatu sistem antrian merupakan proses kelahiran dan kematian atau birth-death process. Proses kelahiran dan kematian merupakan proses penjumlahan dalam suatu sistem di mana keadaan sistem selalu menghasilkan dan bilangan bulat tak negatif. Proses kedatangan dan kepergian dalam suatu antrian memiliki asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, peluang terjadi satu kedatangan pada interval waktu. Kedua, peluang tidak terjadi kedatangan pada interval waktu. Ketiga, peluang terjadi satu kepergian pada interval waktu. Yang keempat, peluang tidak terjadi kepergian pada interval waktu. Dan yang kelima, peluang terjadi lebih dari satu kedatangan dan kepergian dan interval waktu. Yang keenam, kedatangan dan kepergian merupakan kejadian yang paling bebas. Kemudian yang D, distribusi kedatangan. Distribusi kedatangan berhubungan dengan peluang terdapat kedatangan pelanggan dalam suatu sistem antrian pada interval waktu tertentu. Kedatangan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah kedatangan murni yaitu kedatangan tanpa disertai kepergian, maka laju kepergian. E, distribusi kepergian. Distribusi kepergian berhubungan dengan peluang terdapat kepergian pelanggan dalam suatu sistem antrian pada interval waktu tertentu. Kepergian yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah murni, yaitu kepergian yang tanpa disertai kedatangan. Kemudian yang F, proses kedatangan dan kepergian steady state. Kondisi steady state yaitu sistem yang tergantung pada keadaan awal maupun yang telah dilalui. Yang G, model antrian. Merupakan salah satu model antrian yang penotasinya berdasarkan pada notasi Kendall-Lee. Pada model antrian ini, M menyatakan kedatangan dan kepergian berdistribusi Poisson ekuivalen dengan waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. C menyatakan jumlah channel pelayanan disiplin pelayanan FCFS, kapasitas sistem tak terbatas, dan ukuran sumber pemanggilan tak terbatas. Model antrian mempunyai kedatangan distribusi Poisson dan waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. Yang H, ukuran keefektifan model antrian. Ekspektasi jumlah pelanggan dalam antrian, ekspektasi waktu menunggu dalam antrian, dan ekspektasi menunggu dalam sistem. Ekspektasi jumlah pelanggan sistem, ekspektasi jumlah pelayan yang sibuk. Kemudian yang I, model tingkat aspirasi. Model keputusan antrian merupakan suatu model yang bertujuan meminimumkan biaya total yang berkaitan dengan suatu sistem antrian. Oleh karena itu, keputusan yang diambil melalui keputusan ini diharapkan dapat diterapkan dan mampu mengoptimalkan sistem antrian tersebut. Sifat dari situasi antrian mempengaruhi pemilihan model keputusan yang akan digunakan. Oleh karena itu, situasi antrian dapat digolongkan ke dalam 3 kategori berikut. Yang pertama, sistem manusia, yaitu sistem yang pelanggan dan pelayannya manusia. Misalnya sistem antrian di bank. Dan yang kedua, sistem semi-otomatis yaitu sistem antrian yang pelanggan atau pelayannya misalnya pelayan ATM atau automatic teller machine dengan pelanggan manusia dan pelayan
manusia, misalnya data yang mengganggu diolah oleh suatu program komputer dengan pelanggan berupa data dan pelayanan berupa program. Ada dua macam model keputusan antrian yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan sistem antrian, yaitu model biaya dan model tingkat aspirasi. Model tingkat aspirasi merupakan model yang bertujuan menyeimbangkan aspirasi pelanggan dan pelayan dalam suatu sistem antrian. Penerapan model tingkat aspirasi untuk menentukan jumlah pelayan. Model tingkat aspirasi merupakan suatu model yang bertujuan menyeimbangkan aspirasi untuk menentukan jumlah pelayanan C yang optimum memiliki dua parameter yang bertentangan waktu, yaitu yang pertama, ekspektasi waktu menunggu dalam sistem WS sebagai aspirasi pelanggan. Yang kedua, presentasi waktu kosong para pelayan X sebagai aspirasi pelayan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf.